Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga keselamatan selalu menyertai kita. Dalam acara kali ini, yaitu display peminatan, kita sudah kedatangan beberapa narasumber. Dan sebelum itu, dalam display peminatan ini, jurusan matematika memiliki 3 peminatan. Yang pertama adalah matematika murni, yang kedua ada operasi riset, dan yang ketiga adalah matematika komputasi. Nah, yang peminatan pertama yang akan ditampilkan dalam display peminatan ini yaitu matematika murni, yang akan dibawakan oleh narasumber Saudara Andri Wijaya dan Saudara Juan Daniel. Untuk Saudara Andri Wijaya dan Saudara Juan Daniel, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Andrew Wijaya. Saya Matematika 2017. Di sini saya dan teman saya nanti Juan akan memberitahu apa saja yang kalian perlu tahu tentang matematika murni di Universitas Indonesia. Oke, jadi kami sudah membuat PowerPoint dan apa aja sih yang bakal ada di PowerPoint ini? Bisa kita lihat yang akan ada di PowerPoint ini yaitu yang pertama adalah penjelasan umum tentang matematika murni, lalu kedua bidang ilmunya, maksudnya adalah matematika murninya nanti ada apa aja, dan ketiga tentu aja prospek kerja yang mungkin kalau kalian ingin mendalami matematika murni. Sekarang akan saya jelaskan mengenai peminatan matematika murni secara umum. Apa sih yang dimaksud matematika murni? Jadi yang dimaksud matematika murni adalah studi yang mau mengajari konsep matematika tanpa memikirkan aplikasinya. Di sini, di UI, kalian bisa mendalami setidaknya 5 bidang matematika murni. Pertama, ada bidang aljabar. Kedua, ada bidang analisis. Ketiga, ada bidang teori graf. Keempat, ada bidang kriptografi. Dan kelima, ada bidang geometri. Selanjutnya. Okay. Sekarang kita akan coba untuk mendalami lagi bidang-bidang yang ada di matematika murni ya. Pertama, ada peminatan aljabar. Jadi aljabar ini apa? Aljabar ini adalah studi yang mempelajari struktur himpunan terkait matematika dengan operasi dan aksiomanya. Dan juga kita di sini berusaha untuk menggeneralisasi struktur-struktur yang sudah dipelajari tersebut. Dalam hal ini biasanya yang kita pelajari bersifat abstrak dan tidak konkret ya. Nah, di sini contoh yang himpunan-himpunan yang dimaksud itu apa? Himpunan yang familiar sama kalian. Kayak misalnya himpunan bilangan real, himpunan matriks, dan mungkin juga ruang vektor. Di sini aljabar ini kita nggak berfokus pada manipulasi elemen atau operasi elemen, atau istilahnya kita nggak berfokus dalam menghitung elemen dengan operasinya. Oke, next. Lalu di sini ada peminatan analisis. Peminatan analisis ini ada matematika yang mempelajari tentang bilangan, barisan, deret, fungsi kontinu, perturunan, dan fungsi terintegralkan. Di sini masalah yang dijawab adalah apa sih arti sebenarnya dari limit, turunan, dan integral yang pernah dipelajari saat SMA. Jadi kita belajar benar-benar artinya yang benar-benar rigor ya, yang benar-benar formal. Di sini analisis ini memiliki peranan yang penting karena dia menunjang aspek ilmu matematika lainnya. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Andri kembali. Oke, selanjutnya yang ketiga ada peminatan teori graf. Nah, graf itu adalah formulasi matematis dari jaringan. Jadi sederhananya, semua jaringan yang kita tahu, seperti misalnya jaringan internet, itu bisa kita
direpresentasikan dalam graf. Nah, hal-hal apa yang dipelajari yaitu keterhubungan, tentang pewarnaan, tentang pelabelan, tentang sifat matriks, dan tentunya topik-topik lainnya yang sangat-sangat luas sebenarnya dari teori graf. Dan aplikasinya sebenarnya cukup banyak, dan kalian sendiri nanti akan merasakan apa itu teori graf di semester 4 atau 5. Dan oke, bisa lanjut. Oke, selanjutnya cukup menarik, yaitu peminatan kriptografi. Saya yakin sebagian dari kalian kelihatannya udah familiar dengan kata-kata kriptografi. Jadi, definisinya, kriptografi itu ilmu matematika yang mempelajari penyandian pesan. Jadi, password data, password Facebook, password media sosial kalian itu dirancang bisa dengan kriptografi. Nah, terus pengetahuan yang biasanya penting itu adalah tentang teori bilangan, terutama terkait modulo. Dan aplikasinya, seperti yang tadi saya bilang, biasanya cenderung arahnya ke aplikasi keamanan ya. Seperti tanda tangan digital, pengamanan e-voting, dan enkripsi aplikasi chat. Oke, selanjutnya yang terakhir ada peminatan geometri. Jadi geometri itu sebenarnya adalah bidang matematika yang mempelajari sifat-sifat dalam ruang seperti konsep, jarak, ukuran, bentuk, dan posisi. Dan beda nggak sih geometri di SMA sama kuliah sekarang? Jawabannya beda. Jadi ini arah arah anginnya agak terlalu besar. Nah, jadi di SMA itu kalian pasti kalau dengar kata geometri kan pasti mikir bangun ruang ya, persegi, mungkin kubus, mungkin balok. Nah, geometri di kuliah gimana? Geometri di kuliah tuh tidak sesederhana itu, bentuknya akan lebih abstrak. Contohnya gimana? Contohnya kalau kita kan hidup di dimensi 3 yang bisa kita lihat kayak sekarang kan. Nah, kalau kalian kotak, nah nanti ada ruangan lain yang ngelihat kotak itu bukan sebagai kotak, tapi sebagai setengah lingkaran. Nah, kalau kalian misalkan tertarik dengan hal-hal yang berbau seperti itu, geometri di kuliah itu akan seperti itu, jika kalian nanti berminat. Oke, selanjutnya mungkin bisa dari Saudara Juan. Oke, di sini apa sih prospek-prospek kerja yang mungkin? Pertama, kalian bisa jadi peneliti matematika. Ini tentunya kalian bisa mendalami lagi ilmu pengetahuan yang kalian miliki dengan lanjut studi S2 dan lanjut juga studi S3. Lalu yang bisa kalian pertimbangkan juga jika kalian benar-benar tertarik dengan ilmu matematika murni adalah kalian juga bisa menjadi dosen. Jadi kalian kalau misalnya lanjut studi S3, kalian bisa kembali mengajar misalnya di Universitas Indonesia atau mungkin di kampus lain sebagai dosen matematika. Lalu prospek yang lainnya adalah menjadi guru matematika. Next. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Saudara Andri Wijaya dan Saudara Juan Daniel. Sebelumnya, saya sebagai moderator ingin menyampaikan pertanyaan kepada kakak dari beberapa orang. Yang pertama adalah Yasin Fajri. Nama panggilannya Yasin, dia jurusan matematika. Pertanyaannya, apa saja prospek pekerjaan dan peminatan matematika murni dari peminatan matematika murni selain menjadi dosen atau matematikawan? Oke, mau
Mau di apa? Di keep atau langsung dulu aja. dijawab kan? Maaf. Jawab dulu Langsung aja. jawab aja. Ya. Habis ya. Oke, gua dulu. Oke, jadi semisalkan kalian memang hanya mau fokusnya di murni, jujur aja yang paling relevan ya tadi ya, dosen, guru, atau enggak peneliti. Nah, tapi biasanya sih kejadiannya adalah yang ngambil murni kerjanya belum tentu jadi dosen juga sih. Bisa aja berahli ke bidang-bidang lain. Jadi beberapa kakak tingkat itu juga dulu ada yang ambilnya murni tapi nanti kerjanya aktuaria atau data scientist. Jadi sebenarnya daripada mempermasalahkan prospek, lebih penting sebenarnya esensi belajar murninya. Karena di murni itu nanti logika kalian tuh terbentuk terus. Jadi kalian tuh akan lebih terstruktur dalam melakukan sesuatu. Oke, silakan Juan. Kayak mau menambahkan aja, saya setuju juga dengan Andri dalam ketimbang kalian berpikir apa prospek kerjanya, kalian berpikir aja apakah kayak ini apa yang kalian suka atau yang bukan kalian suka. Lalu untuk saya percaya juga kalau kalian ambil murni bukan berarti kalian nggak bisa ambil mata kuliah peminatan lain. Mungkin aja kalian punya interest yang luas, kalau kalian mau ekspor selain murni aja juga boleh. Jadi kalian nggak harus eksklusif mengambil murni. Lalu soal prospek kerja menjadi dosen atau peneliti matematika, menurut saya mungkin kalau kalian benar-benar mau prospek kerjanya yang berhubungan dengan matematika murni, pilihannya hanya itu ya. Walaupun demikian, menurut saya prospek kerja menjadi dosen atau matematikawan itu juga bukan sesuatu yang sulit dicapai. Di luar sana ada banyak kesempatan, ada banyak pilihan kampus, ada banyak pilihan beasiswa yang bisa kalian ambil. Jadi jika kalian emang benar-benar pengen ngedalamin matematika murni itu, kalian bisa ambil kesempatan di luar sana yang banyak, ambil banyak-banyak, dan walaupun mungkin yang gagal banyak, pasti kalau misalnya kalian ambil banyak-banyak, akan ada mungkin setidaknya satu yang berhasil. Kira-kira begitu saja dari saya. Oke, terima kasih Saudara Andi dan Saudara Juan. Pertanyaan selanjutnya dari Ananda Rizkyarda, nama panggilannya Ananda, dari jurusan Matematika. Pertanyaannya adalah mata kuliah apa saja yang mencakup dalam peminatan ini, Kak? Terima kasih. Oke. Yang kalian pasti dapat itu yang wajib-wajib ya. Itu aljabar, analisis 1, analisis 2. Terus tadi ada teori graf, itu kalian pasti dapat. Terus yang jatuhnya nanti peminatan, yang artinya semuanya belum tentu dapat, itu nanti ada topologi, analisis fungsional, apalagi Juan? Ada aljabar linear 2, lalu ada teori ukur dan integrasi, cuman biasanya matkul ini jarang buka, mengingat keadaan yang ada. Lalu untuk kurikulum 2020 kemarin, kalian ditambahkan juga mata kuliah peminatan baru, yaitu kriptografi. Jadi sekarang kalian udah ada mata kuliah peminatan kriptografi yang bisa kalian. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya Saudara Andi dan Saudara Juan. Dan ada pertanyaan selanjutnya tentang matematika, masih tentang matematika murni juga ini, oleh Muhammad Zul Kifli. Nama panggilannya Zul. Pertanyaannya, buat apa belajar matematika murni? Terima kasih. Oke, yang pertama yang sebenarnya pasti orang dapat itu adalah logika beruntunnya. Jadi kalian kan sebenarnya lagi belajar logika ya. Nah, selama kalian belajar matematika murni, logika kalian tuh akan lebih terasah. Yang pertama. Yang kedua,
kalau saya pribadi belajar murni untuk kepuasan diri sendiri aja, karena memang saya suka gitu ya. Gimana? Saya setuju banget dengan Andri. Selama ini saya pribadi ketika saya belajar matematika murni, saya tidak pernah memikirkan ya apakah ini ada aplikasinya ke depannya atau enggak. Walaupun sebenarnya beberapa cabang matematika tertentu, kayak misalnya teori graf, sebenarnya jelas ada aplikasinya. Terus mungkin aljabar misalkan, bahkan yang katanya mungkin dianggap murni pun juga sebenarnya masih ada aplikasinya di teori coding. Namun pada dasarnya orang-orang belajar, mungkin menurut saya yang bisa membuat orang-orang bertahan belajar murni itu adalah keniatannya ya, bukan karena orang tahu itu ada gunanya atau enggak. Lalu pada dasarnya juga ilmu-ilmu yang kita pelajari ada mungkinnya juga bisa dianggap berguna di masa depan. Sebagai contoh, dulu teori bilangan itu dianggap ilmu yang paling murni, nggak ada aplikasinya sama sekali. Tapi nyatanya pada zaman sekarang ini teori bilangan sangat dipakai pada terutama kriptografi ya. Dia contohnya dipakai pada enkripsi RSA, itu yang sering banget kalian pakai di chat. Jadi mungkin ilmu-ilmu yang kita pelajari ada aplikasinya. Tapi di masa depan, di saat teknologi kita makin canggih sehingga kita membutuhkan matematika yang lebih canggih, ilmu murni yang kita pelajari ini mungkin ada aplikasinya. Jadi berguna ya jika kita membangun ilmu murni yang sekarang untuk kepentingan ilmu yang akan dipakai di masa depan nanti. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya untuk Saudara John Daniel dan Saudara Andri Wijaya. Terima kasih juga atas waktunya sudah sudah menyampaikan banyak sekali ilmu yang bisa diambil oleh kita semua. Dan pertanyaannya sudah habis, jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Saudara Andri dan Saudara Juan. Dan kita akan beralih selanjutnya kepada peminatan operasi riset yang akan dibawakan oleh Saudara Demas dan Saudara Erfaran. Untuk Saudara Demas dan Saudara Erfaran, dipersilahkan. Oke. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Dengeran. Dengar, Pak. BTW NPM lu belum diganti deh. Oh iya, gak apa, itu biar misterius aja. Kita pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, teman-teman di 2020. Jadi kali ini kita berdua akan ngejelasin tentang peminatan di matematika, yaitu ada peminatan riset operasi. Nah, perkenalkan, gue Erfaran Penjelar Putra dari Matematika 2017. Dan gue Sikat, Dem. Demas Ajanugrah, Matematika 2017 juga. Oke. Boleh next. Ya. Oke, mungkin kita bisa buka aja apa sih sebenarnya riset operasi. Ini kan baru pertama kali kita dengar riset operasi itu apa gitu. Coba bisa langsung lagi. Jadi sebenarnya riset operasi itu adalah lanjut ya. Ini jadi itu riset operasi itu adalah aplikasi dari metode-metodenya atau teknik untuk menemukan pemecahan yang optimal. Dan sini bisa digarisbawahi yang optimal. Jadi intinya kita nge-solve suatu masalah, kita memecahkan itu masalah-masalah di dunia nyata itu untuk mencari sesuatu yang optimal. Nah, cara-caranya itu, metodenya, tekniknya itu namanya riset operasi. Nah, jadi kita di riset operasi itu adalah peminatan yang beneran langsung menggunakan ilmu matematika ke dunia nyata. Beda sama yang murni tadi kan, yang murni tadi emang fokus di matematikanya. Nah, kalau kita fokus gimana cara kita menggunakan ilmu-ilmu kita ini buat diterapkan di dunia nyata. Nah, itu juga tentu aja
dunia nyata ini kan banyak masalahnya ya. Jadi kita juga menggunakan metode-metode analitik yang canggih gitu. Kayak misalnya yang mungkin kita di operasi juga menggunakan machine learning atau juga komputasi-komputasi yang rumit juga. Jadi kita juga menggunakan bantuan dari peminatan lain, yaitu peminatan komputasi ya. Jadi kita juga menggunakan istilahnya riset operasi ini ada peminatan yang menggunakan semuanya gitu. Jadi kita menggunakan semua ilmu yang kita pelajari nih, ilmu programming, kan kalian udah belajar tuh di semester 1 ada Alproc ya sekarang ya, yang angkatan 2020 ya. Ada Alproc, terus juga kita ada analisisnya, terus juga selanjutnya kita gunain dari riset operasinya sendiri. Nah, sekarang sebenarnya riset operasi itu mungkin kalian udah pernah belajar ya, cuma belum dijelasin, itu namanya riset operasi gitu. Coba langsung next. Itu adalah contohnya. Yang paling mudah riset operasi itu adalah ini, program linear. Kalau misalnya kalian dikasih tahu di pas lagi kemarin SBM atau lagi UN itu ada pertanyaan kayak gini, ini kan yaitu adalah permasalahan di dunia nyata. Ya enggak? Itu ada seorang pedagang, dia punya modal, dia punya pedagang, dia mau nyari keuntungan itu. Riset operasinya di mana? Di sini kita bakal gambar, terus kita cari titik optimalnya. Yang namanya titik optimal kan pasti adalah yang titik belok nih, titik ujung. Ya enggak? Mungkin titik tengah itu titik optimal. Kamu kalau mau jalan kaki dari sini ke toko, titik optimal kamu pengennya ke toko, bukan mau ke masjid sebelah gitu, enggak kan? Jadinya kamu cari titik optimalnya A, B, C. Nggak tahu, nggak kepikiran. Akhirnya ya udah dari titik-titik situ kamu analisis, kamu masukin ke fungsi tujuannya, dan akhirnya kamu dapat keuntungannya sekian. Itu namanya riset operasi. Kita mencari titik yang optimal. Kita nyari keuntungan maksimal atau mungkin nanti ada versi lain yaitu adalah modal minimal gitu kan. Nah itu sebenarnya kalian udah ngelakuin riset operasi dan ini adalah yang paling mudah. Selanjutnya di kuliah mungkin agak sedikit berbeda, tapi intinya sama, yaitu adalah kita nyari sesuatu yang maksimal atau yang minimal gitu. Dan juga kita bisa mencari jalan-jalannya itu apa aja gitu. Boleh lanjut? Ini selanjutnya kita akan ngelihat apa itu peminatan-peminatannya apa sih. Kita butuh matkul-matkul untuk OR itu apa aja. Nah, ini akan dijelasin oleh Saudara Irfan. Nah, oke, benar banget tadi yang udah dijelaskan sama Demas. Nah, jadi sebenarnya secara garis besar, riset operasi juga bisa disampaikan sebagai matematika terapan mungkin ya, di mana nanti kita lebih ke real life, apa yang di dunia sehari-hari, di kegiatan sehari-hari, yang dipergunakan matematikanya. Nah, benar tadi kata Demas. Nah, untuk di peminatannya sendiri, ini kita masih pakai yang kurikulum 2016. Mungkin ada perbedaan di semester 1 dan 2, 3, 4-nya kalau untuk teman-teman 2020. Tapi untuk semester 5 sampai 8-nya ini masih belum terlalu berubah. Dimana kalau misalkan kalian nanti pengen riset operasi, nanti yang pasti di semester 5-nya kalian bisa ambil riset operasi itu sendiri. Nah, lalu untuk di semester 6-nya, nanti kalian bisa ambil juga optimasi jaringan, dan juga bisa ngambil teori kontrol. Nah, mungkin kalau buat nanti kalian namanya agak sedikit beda-beda ya, karena mungkin nanti bakal ada perubahan juga tentang kurikulum. Ini mungkin kita jelasin yang sebelumnya aja, biar nanti kalian mungkin ada gambaran seperti apa. Karena berubah banget sih, dan ada yang hilang dan ada yang nambah juga. Nah, jadi teman-teman kalau untuk riset operasi, nanti disesuaikan dengan minat kalian juga. Karena riset operasi sekarang ini yang lagi sering banget, misalkan kita bagi jadi 2. Yang pertama itu ada machine learning dan ada pemodelan matematika juga bisa jadi salah satu dari riset operasi. Misalkan nanti peminatan kalian setelah riset operasi, kalau kalian ingin lebih ke statistik mungkin, itu juga bisa ngambil ke analisis survival atau analisis untuk waktu. Nah, jadi benar kata Demas ini, riset operasi itu bisa di-combine baik dengan matematika murni, mungkin nanti untuk pemodelannya kita ada penurunan rumusnya, menemukan rumusnya itu seperti apa, nanti bisa ke pemodelan. Jika kalian suka misalkan ke data-data juga, mau coba ke riset operasi, mungkin nanti bisa ke klasifikasi, lalu bisa ke pendeteksian juga, atau bisa juga ke prediksi. Nah, itu nanti akan lebih lanjutnya akan dijelaskan untuk di slide berikutnya. Bisa lanjut, next. Nah, kalau ini jejaring mata kuliah, sebenarnya ini mata kuliah umum, di mana ada tahapan-tahapannya. Mungkin kalau dari statistika itu dari semester 1 sampai 8, tapi mungkin ada perubahan juga untuk kurikulum sekarang. Ini secara garis besar.
Jadi nanti ada beberapa mata kuliah seperti logika himpunan itu, setelah itu kita baru bisa mengambil aljabar linier dan seterusnya. Tapi mungkin untuk 2020 ini kita udah langsung ya di sininya, di logika himpunan, aljabar linier, dan algoritma pemrograman itu kalian ambil di semester 1. Jadi bisa next. Ya, oke. Nah, jadi tadi udah disinggung juga ya sama Erfaran ya, kalau misalnya salah satu bentuk dari OR adalah pemodelan. Nah, jadi sebenarnya mungkin kalau misalnya di UI ini, terutama di UI, kita tuh kayak ada beda dua peminatan ya istilahnya, dua peminatan dari OR. Jadi yang pertama biasanya kita ada modeling, permodelannya ini menggunakan persamaan diferensial, terus juga yang kedua adalah dengan machine learning ya, Erfaran ya? Ya, betul. Jadi ada dua ini, dan kebetulan kita berdua ada di peminatan yang beda. Kebetulan saya ada di pemodelan matematis menggunakan persamaan diferensial dan Evaran di machine learning itu. Nah, sini saya akan menjelaskan tentang pemodelannya itu. Jadi intinya pemodelan adalah yang seperti yang kita lakukan tadi di di program linear. Kita punya permasalahan matematika, punya permasalahan dunia nyata, akhirnya kita terjemahin ke matematika dengan menggunakan persamaan tadi. Nah, itu namanya udah modeling. Tuh. Udah kita kerjain itu udah modeling. Nah, modelingnya itu buat apa? Tentu aja modelingnya ini kan kita jadi udah punya persamaan matematika, udah punya persamaan, ya kita pasti bisa analisis, kita bisa cari berapa x-nya, variabel-variabelnya, terus habis itu dari situ kita persamaan itu kita analisis dan akhirnya kita jadi ngerti sifat-sifat dari masalah itu apa sih? Sebenarnya apa yang kita lagi hadapin ini, dan mereka itu sebenarnya behavior itu seperti apa, sifatnya itu kayak apa, apakah dia akan blow up ke atas, apakah dia akan turun nanti, dan akhirnya nanti mungkin aja kita bisa aja memprediksi apa yang terjadi selanjutnya. Contohnya nih, misalnya yang paling gampang itu kita bisa memprediksi di biologi, itu di ekologi gitu. Kita bisa ngeprediksi, bisa ngemodelin tentang hubungan predator sama prey dari rusa sama wolf. Terus juga yang paling booming, yang lagi booming sekarang, kita bisa ngeprediksi tentang penyebaran penyakit, virus corona ini misalnya, atau penyakit yang lain kayak malaria, itu bisa kita modeling, dan juga kayak yang lain kayak misalnya kemacetan, dan juga kita bisa ngemodelin sebuah tsunami, itu gelombang, itu ada cabang ilmunya sendiri, itu juga tingkat atas, dan tapi intinya kita bisa. Gitu. Boleh lanjut? Nah, salah satunya adalah model ini yang tadi gue bilang adalah model predator prey. Kalau misalnya kalian ingat itu di biologi kan hubungan sama prey sama predator itu adalah kayak semakin banyak predatornya maka makin dikit prey-nya. Tapi lama-lama prey-nya itu bakal semakin dikit. Akhirnya predatornya makanannya kurang ya kan? Karena makanannya kurang nanti dia akan turun. Nah, pas predatornya turun maka prey-nya bakal naik lagi karena yang makan dikit gitu kan. Akhirnya ngulang-ulang kayak gitu. Nah, fenomena itu ada modelnya sendiri. Di sini kita namanya model predator atau model Volterra. Boleh balik. Nah, hasilnya kayak gini. Hasil modelnya, model sederhana kayak gini, itu adalah udah bisa menjelaskan apa yang terjadi di ekologi, yang terjadi di fauna kita di dunia nyata. Tapi akhirnya nanti akan ada lebih rumit lagi. Ini adalah contoh yang paling sederhananya. Terus juga selanjutnya, ini adalah model SIR, itu adalah susceptible, infectious, dan recovery. Itu adalah ini adalah model untuk penyebaran penyakit. Nah, salah satunya misalnya kayak virus corona, ini juga menggunakan base-nya itu adalah model SIR. Kita bisa ngeprediksi corona ini dengan model SIR. Itu lihat yang susceptible, itu adalah yang sehat, terus yang I adalah sakit, yang R adalah sembuh. Ini model yang paling sederhana, tapi ini juga salah satu yang scientifically proven ini tuh beneran gitu, yang bisa ngeprediksi, bisa mendeskripsikan penyebaran suatu penyakit. Salah satunya ada virus corona. Oke, boleh lanjut? Nah, salah satu contohnya dari tadi kan gampang ya. Nah, ini adalah contoh yang paling susah. Ini saya ambil dari skripsi dari cutting. Nah, kan tadi kan udah cuma ada dua kayak B min P gitu doang kan, gampang kan. Nah, ini akhirnya kita kembangin, kita lihat apa yang terjadi di dunia nyata beneran. Di sini saya ambil di perburuan ilegal Barat Puri Selatan. Jadi mereka ambil, misalkan prey-nya itu adalah badak,
predatornya adalah manusia, pemburu gitu. Jadi ada hubungan antara mereka berdua, dan akhirnya mereka berinteraksi. Nah, akhirnya seperti di gambar itu. Dari situ kita tahu kalau misalnya, oh ternyata kalau misalnya badaknya sekian, manusia sekian, dia bisa punah gitu badaknya. Atau misalnya kebalikannya, mereka berdua bisa berdampingan seperti itu. Akhirnya kita bisa tahu gimana kita bisa mencegah badak untuk punah, dan juga gimana caranya kita untuk mencegah, gimana caranya biar perburuan itu nggak terjadi lagi gitu. Misalnya dari modeling menggunakan persamaan diferensial. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah tentang Ervaran ya, machine learning. Silakan Ervaran. Oke. Jadi kalau tadi tentang pemodelan itu sebenarnya dia sangat luas ya. Jadi kenapa luas? Karena banyak banget hal yang bisa dimodelkan. Bahkan burung terbang atau muka kucing aja bisa dimodelin ya, Dimas ya. Itu Betul banget. luas. Sampai Jakarta tenggelam, mungkin nanti mesin cuci, terus mobil listrik, semua kita bisa modelkan seperti itu. Tapi pemodelan biasanya dia riset operasi yang berbasisnya juga langsung ke matematikanya. Dalam artian nanti dia ada rumusnya juga, kita bikin sebuah rumus untuk menginput suatu fungsi juga. Nah, kalau yang berikutnya ini dia machine learning, agak sedikit berbeda, agak sedikit menyentuh komputasi sedikit. Nah, jadi machine learning ini biasanya disebutnya aplikasi dari disiplin ilmu kecerdasan buatan atau AI yang sekarang lagi sering banget digunakan. Dimana di sini, tadi seperti yang dibilang, kalau machine learning kita pakai kumpulan data juga, jadi agak sedikit kena statistikanya juga. Nah, jadi sebenarnya machine learning secara simpelnya itu kita kayak memberikan komputer itu kemampuan untuk belajar. Jadi dia nanti udah kayak belajar sendiri. Di mana pembelajaran machine learning ini dan nanti kita menginput sejumlah data, di mana datanya itu dapat menghasilkan sebuah model, dan nanti dari proses input dan outputnya itu dia akan langsung keluar. Jadi biasanya untuk machine learning sendiri. Nah, machine learning ini sebenarnya kalau dari jenis macam-macam, kita nanti bisa lihat dari yang supervisor, jadi ada yang semi, ada yang unsupervised, itu banyak. Itu disesuaikan dengan data yang kita gunakan. Ada yang misalkan nanti datanya berlabel atau enggak, macam-macam. Nah, machine learning ini biasanya yang sekarang lagi sering banget itu biasa digunakan untuk prediksi, bisa digunakan untuk klasifikasi. Mungkin kalau kalian tahu nanti bisa untuk klasifikasi yang ada di Twitter, terutama misalkan untuk membuat trendingnya, atau mungkin kalau kalian tahu di beberapa startup makanan, nanti ketika kalian ingin makan apa, kalian baru ngeklik beberapa huruf langsung keluar tuh kira-kira suggest-nya itu apa aja. Itu juga jadi salah satu dari AI dan machine learning. Juga termasuk juga misalkan nanti ada beberapa aplikasi, mungkin SimSimi kalau kalian tahu, itu juga jadi salah satu aplikasi dari machine learning tersendiri. Ketika kalian mengechat hi, dia akan balas hi juga. Nah, itu merupakan salah satu machine learning, di mana apa yang bisa dilakukan manusia itu misalkan dalam bentuk berinteraksi, itu bisa dirubah ke sebuah machine learning. Jadi dia akan otomatis seperti itu. Boleh next? Nah, jadi kalau misalkan cara kerja dari machine learning ini, pertama itu nanti dia dari training data tersendiri, di mana datanya nanti kita sesuaikan juga, tentunya udah kita rapikan juga, udah berkesesuaian dengan apa yang ingin kita masukkan. Nah, dari situ kita akan train the machine learning algoritmanya, di mana nanti juga kalau machine learning kita ada algoritmanya juga, tapi mungkin kita bisa dibilang agak berbeda sama komputasi. Mungkin komputasi bisa membuat dari awal, tapi kalau machine learning yang gua rasa sih dia lebih mending ya dibanding yang komputasi, karena kita fokusnya di optimalisasi sesuatunya, itu sesuatu yang ingin kita optimalkan. Nanti lalu kita ada modelnya, terus dari input data jadi sebuah machine learning algoritma, baru nanti kita biasanya mendapatkan prediction. Nah, itu prediksinya itu nanti yang akan kita evaluasi kalau untuk di machine learning. Jadi ada training data dan ada input data juga. Boleh next? Nah, jadi tadi untuk mengambil riset operasi itu ada 3 yang tadi saya sebutkan, dari riset operasi, ada optimasi jaringan, dan ada teori kontrol. Boleh next? Nah, ini untuk riset operasi mungkin ada beberapa yang saya ambilkan. Yang pertama, ini saya mengambil contohnya itu ada yang namanya, tadi yang udah Demas singgung juga, ada linear programming problem, di mana karena ini mesin learning yang berhubungan dengan riset operasi, di sini kita menggunakan metode yang banyak. Jadi nanti mungkin kalian akan banyak sekali metode-metode. Sebenarnya metodenya tujuannya sama. Yang pasti itu memaksimalkan keuntungan, kalau kita sebutnya dalam dunia ekonomi ya, untuk memaksimalkan keuntungan, supaya kita dalam misal proses berjualan kita dapat untung yang sebesar-besarnya, dan mengeluarkan modal yang seminimal mungkin. Nah, ini salah satunya adalah Simplex method, atau metode Simplex, di mana nanti dia bentuknya ada tabelnya juga. Kita memasukkan beberapa
variabel di dalamnya. Tujuannya macam-macam, bisa untuk maksimum atau minimum, tergantung dengan kebutuhan yang ingin kita gunakan. Lalu juga ada teorinya, teori dari metode simplex itu tersendiri, di mana metode simplex ini juga dia banyak, nggak cuma satu. Jadi dia ada di bawahnya lagi, misalkan menggunakan metode apanya, metode apa itu ada juga. Lalu ada duality theory and sensitivity analysis, ini juga berhubungan sama nanti hasil yang kita inginkan. Nah, lalu mungkin yang sedang ramai sekali ini ada the transportation and assignment problem. Nah, jadi di sini itu nanti yang mungkin lagi ramai itu tentang masalah distribusi. Nanti mungkin ini kegambar buat teman-teman yang ingin kerja di perusahaan, yang ingin bekerja di startup ini juga cukup terpakai, di mana nanti mungkin contohnya ada network optimization model juga, di mana kita mengoptimalisasi sesuatunya itu. Nah, sesuatunya disesuaikan. Kita contohnya misalkan ada sebuah mobil yang dari sebuah perusahaan, dia harus mendatangi misalkan 10 daerah. Nah, nanti kita juga bisa membuat rutenya supaya rute transportasinya ini mengeluarkan bensin yang paling sedikit, nah tapi dengan waktu yang paling cepat. Ini juga nanti menjadi salah satu manfaat dari riset operasi. Kalau saya menyarankan kalau kalian emang suka dengan hal-hal yang langsung terapan, yang langsung, oh ya nanti ini kerjanya udah langsung seperti ini, misalkan itu bisa banget di riset operasi. Lalu juga nanti ada dynamic programming. Nah, nanti di sini juga dia banyak sekali, dan tujuannya sama tentunya untuk optimalisasi, untuk memaksimalkan dan meminimumkan. Juga ada integer programming. Boleh next? Nah, ini contohnya ada the minimum cost flow problem. Ini biasa digunakan untuk banyak hal. Mungkin misalkan kita contohkannya di sini pipa air. Biasanya juga ada yang pipa air, lalu ada juga jarak. Nah, ini di sini kita minimum cost flow-nya kita gunakan contohnya mungkin bisa ke air kali ya. Kita buat sebuah pipa di mana ini pipa dari O harus ke T. Nah, ini 574 merupakan kapasitas pipanya. Jadi kita nanti menyesuaikan. Misalkan jumlah air ada 10 yang masuk ke bagian mana dulu nih. Misalkan yang paling bisa menampung kita yang 7, berarti ke 7 dulu. Bisa air berarti nanti 3. Nah, nanti jarak dari O ke B itu udah full, karena udah ada 7 air yang mengalir. Jadi misalkan dari 3 ini kita mau lewat yang 4. Kita lewat 4, berarti nanti B ke D tinggal tersisa 1 jalur. Nah, dari 3 di sini dia ke 9. Jadi alurnya misalkan OB, DT, nanti D ke T, nah dipakai 3 ya. Jadi kalau misalkan kita pakai 3, sisanya tinggal 6. Jadi nanti di minimum cost flow ini kita bakal tahu nih, misalkan berapa nanti minimumnya untuk kita mengeluarkan airnya, seperti itu. Boleh next? Nah, terus yang kedua itu ada optimasi jaringan. Ini bukunya Optimization Algorithm for Network and Graph. Oke, boleh next lagi? Nah, kalau di Opjar ini kita juga akan bertemu dengan tree algorithm atau pohon nanti. Buat teman-teman di teori graph juga ada. Ini ada shortest path algorithm juga. Lalu ada matching and assignment algorithm dan masih banyak lagi. Nah, di sini yang cukup menarik, di situ ada traveling salesman problem dan ada postman. Nah, jadi nanti buat teman-teman, kalian tahu kan kalau misalkan postman dia harus mengantarkan surat dari satu rumah ke rumah lain. Nah, di sini kita akan belajar juga bagaimana si postman itu dia bisa mengantarkan surat secara efektif dan efisien. Tentunya dengan biaya, dengan jarak yang harus kita pergunakan juga. Berlaku juga untuk traveling salesman. Nah, nanti di riset operasi ini, kita nggak cuma hanya memikirkan tentang jarak. Jika misalkan dari sebuah perusahaan, itu dia harus menyesuaikan. Misalkan mobil bak ini harus diisi oleh berapa barang, berapa kilo, dan keuntungan yang banyak. Seperti itu. Boleh next? Nah, ini tadi yang traveling salesman problem dari setiap kota dan juga jaraknya. Boleh next? Nah, berikutnya teori kontrol. Kalau teori kontrol, boleh next lagi? Kalau teori kontrol ini dia lebih ke kalkulus dan variation-nya. Jadi dia untuk kita lihat nih kayak quality control dari suatu optimasi jaringannya itu. Oke, boleh next? Nah, ini contohnya ada the mean value theorem. Oke, next lagi. Ya. Nah, silakan Mas. Ya, tadi itu adalah matkul-matkul yang buat machine learning ya, OR yang machine learning yang menggunakan komputasi tinggi gitu ya. Nah, ini mungkin kita balik ke masalah modeling. Oke. Kalau yang di modeling persamaan diferensial, yang pasti kita cuma butuh 3 doang nih.
Yang penting satu sih itu ya sebenarnya ya. Ini adalah satu PDB atau persamaan diferensial biasa. Jadi intinya itu kita buat nge-solve gimana sih nge-solve permasalahan persamaan diferensial dengan satu variabel independen. Jadi misalnya kayak dx per dt per ax plus b ini. Nah, itu kayak misalnya yang contoh tadi model ACR, model model predator prey itu juga satu bentuk PDB. Soalnya dia cuma bergantung sama waktu. Ini per dt, dx per dt. Itu kalau misalnya dia cuma satu itu masuknya PDB. Makanya sebenarnya kalau misalnya buat modeling persamaan diferensial kita cuma butuh PDB aja, sisanya masalah analisis intinya ngambil analisis juga, dan buat OR-nya kita cuma ambil PDB doang, gimana cara kita nge-solve-nya. Dan di PDB ini kita tunjukin metode-metode, cara-cara teknik untuk menyelesaikan masalah PDB ini. Dan masalahnya ini kan kita ketemu PDB persamaan diferensial ya. Kita mau tahu solusinya, yaitu berarti X sama dengan, kalau misalnya kita ketemu dx per dt, ya artinya kan kita mainannya integral ya nggak? Kalau misalnya kita integralin diferensial X, berarti kita dapat X kan. Nah, akhirnya ya udah integral 2 luas, dan akhirnya X sama dengan itu hasilnya. Tapi masalahnya metodenya ada banyak dan beragam. Tapi ini mirip-mirip sama kalkulus intinya sih. Makanya prasyaratnya MD2, terus ada matematika 2 untuk bisa ngambil PDB. Terus selanjutnya ada yang nggak biasa, yaitu yang parsial. Nah, ini bedanya cuma kalau misalnya PDP ini, yang persamaan diferensial, dia lebih dari satu variabel independen. Jadi misalnya tadi cuma terhadap waktu, sekarang cuma terhadap ada 2. Misalnya terhadap X, terhadap Y. Jadi terhadap luas sama terhadap spasial gitu misalnya. Atau misalnya kayak heat equation, kayak misalnya terhadap luasnya sama terhadap jenis besinya gitu. Nah, ini sebenarnya sama intinya. Ini metode-metode untuk menyelesaikan PDP-nya ini, tapi kita menggunakan PDB sebagai tools-nya. Kalau misalnya tadi PDB menggunakan kalkulus sebagai tools, sedangkan PDP ini kita menggunakan PDB sebagai tool-nya, di mana kita bisa nantinya mengubah PDP ini menjadi PDB, terus akhirnya kita solve PDB berdasarkan nanti materi PDB yang kemarin itu. Lanjut. Nah, selesai. Masalah tentang persamaan diferensial cuma butuh 2 itu doang. Sama mungkin satu lagi ada matkul yang buat pemodelan itu, emang buat pemodelan, namanya pemodelan matematis, itu kita suruh proyek gitu. Tapi nanti kan bakal ketemu kok. Sekarang mungkin kita share pengalaman dulu aja kan tentang pemetaan di OR. Gimana, Erfaran? Ada kesan-kesan? Kalau dari saya sendiri mungkin kesan-kesan di riset operasi pengalamannya seru sih, karena saya suka sama pembelajaran yang udah langsung, kepikiran kerjanya tuh mau seperti apa, mungkin beda ya. Kalau misalkan matematika kan masih abstrak, mungkin saya mikirnya kayak misalkan ini nanti di dunia kerja dipakainya apa. Saya kadang bertanya seperti itu kalau yang saya suka dari riset operasi, karena ini udah langsung ada permasalahan, bahkan permasalahannya bisa langsung kita selesaikan ya Dim ya. Simpel, kita misalkan punya sebuah data permasalahan dalam perusahaan, terus kita mau nyoba iseng-iseng aja kita bisa gitu, kalau kita udah tahu riset operasi deh. Kayak gitu paling banyak singkatnya. Kalau Demas gimana tuh? Betul sih, sebenarnya kayak dengan menggunakan riset operasi, kita bisa langsung menggunakan ilmu kita ke dunia nyata. Nah, di sini juga berarti intinya apa ya, kita untuk masalah prospek kerja terutama, kita bisa ngelakuin apa aja itu loh istilahnya ya. Karena semua orang pasti mau yang optimal, kita mau untung banyak atau kita mau modalnya dikit, itu pasti menggunakan riset operasi. Kita butuh matematika di sini. Dan makanya OR itu sangat penting. Maksudnya buat kita, kalau misalnya kalian mau mencari prospek kerja yang bagus di matematika, mungkin OR salah satu pilihan yang paling menarik sih, bagus. Juga. Oke, paling itu dari kita ya, Dem ya. Kembalikan lagi Irfan. Oke, terima kasih banyak Saudara Demas dan Saudara Erfaran atas penjelasannya tentang riset operasi. Dan selanjutnya ada pertanyaan ini dari teman kita angkatan 2020. Dari Muhammad Hanif Muhammad Hanif Pramudia. Jadi nama panggilannya Hanif, program studinya matematika, gimana nulis NPM salah. Pertanyaannya adalah, apa penerapan peminatan ini dalam dunia kerja?
apakah benar mata kuliah ini bersinggungan dengan matematika pengaplikasian bisnis? Susah juga ya, pengaplikasian bisnis. Apakah bersinggungan dengan ini, matematika pengaplikasian bisnis? Oke, mungkin gue dulu ya, Dim ya. Jadi Bangga. bisa dibilang benar. Jadi kadang dulu pas saya dulu masuk matematika juga disinggung sama kakak tingkat. Ditanya tuh, misalkan peminatannya mau apa? Kalau masih bingung, sering banget disaranin ikut riset operasi. Karena suka dibilang juga ini mepet-mepet ke teknik industri nih, walaupun kita cuma dapat awal-awalnya doang, kayak metode simplex, segala macamnya itu ada nyentuh teknik industrinya sedikit ya. Nah, jadi buat pengaplikasian di bisnis tadi benar banget. Kenapa? Karena tadi kita berpikir tentang harus meminimumkan modal kita dan memaksimalkan keuntungan. Itu nggak cuma dari segi keuangan, tapi segi nanti ketika teknis juga. Kayak misalkan kita belanjanya apa saja, kita pakai tas, kita pakai mobil, itu harus disesuaikan. Misalkan kita punya 10 barang yang kapasitasnya 5 kilo, 3 kilo, kita harus berpikir tuh, kita harus menghitung secara totalnya bagaimana caranya kita harus masukin barang-barang yang beratnya itu maksimalnya segini, tapi keuntungannya harus lebih. Kan pasti beda-beda ya. Nah, itu aplikasi di dunia sehari-harinya tuh sesimpel seperti itu. Kepake banget di perusahaan, di kasus-kasus masalah-masalah juga banyak. Kayak gitu kalau dari segi OR-nya ya. Mungkin boleh ditambahin, Den? Setuju sama Ervaran sih. Tapi buat OR yang Ervaran itu emang benar banget, itu bisnis banget ya. Kalau misalnya pemodelan persamaan diferensial mungkin bisa. Ada, saya pernah baca satu skripsi, dia menggunakan model P ke pergerakan harga saham. Itu bisa ternyata. Nah, tapi mungkin kalau misalnya buat yang kayak gitu, lebih bagusnya langsung masuk ke statistik ya, atau aktuaria. Karena bedanya modeling di sini, pemodelan diferensial biasa sama di aktuaria itu karena mereka menggunakan stokastik gitu. Mereka menggunakan probabilitas, jadi lebih akurat dan lebih bisa individu satu-satu gitu. Kalau misalnya persamaan diferensial deterministik ini yang saya pakai itu lebih ke nyamain semuanya gitu istilahnya. Jadi kita kayak nganggap si satu populasi udah satu populasi itu. Kita nggak peduli kalau misalnya di populasi itu ada yang sakit, atau ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang umurnya tua, ada yang umurnya rendah. Kita anggap aja itu satu populasi, udah itu populasinya. Jadi kita nggak bisa ngeramal satu individu, tapi kita bisa ngeramal satu populasi, satu area yang gede. Itu kekurangannya, tapi bisa jadi kita pakai. Tapi mungkin ada pilihan yang lebih baik. Bisa langsung ke Ervaran atau bisa ke aktuaria gitu. Betul juga. Jadi kalau misalkan tertarik ke bisnis, berarti nanti bisa riset operasi. Setelah itu ngambil yang statistik juga ya, Dem ya. Ambil analisis survival atau nanti dari matkul-matkul stat yang bisa buat menunjang. Karena kalau di pemodelan tadi bisa, tapi harus lebih detail ya, Dem ya. Misalkan masalahnya apa, nanti itu bisa dimodelkan pakai pemodelan matematis. Misalkan masalah keuangannya apa, kayak saham tadi, untuk penurunan saham, prediksi kita bangkrut atau enggak ya, Dem ya. Bank, itu kita langsung pakai pemodelan. Jadi tergantung konteks kalian di bidang bisnisnya seperti apa. Seperti itu. Cukup jelas sepertinya ya. Oke, terima kasih banyak Saudara Demas dan Saudara Ervaran atas jawaban dari pertanyaan ini. Karena mungkin sangat berguna nih pertanyaan ini ya untuk kedepannya. Sudah pertanyaannya satu aja. Terima kasih banyak atas penjelasannya Saudara Ervaran dan Saudara Demas di peminatan riset operasi ini, dan akan dilanjutkan dengan peminatan yang di jurusan matematika ini, yaitu peminatan matematika komputasi dengan narasumber Saudara Alvin dan Saudara Gita. Untuk Saudara Alvin dan Saudara Gita, dipersilahkan. Oke. Terima kasih Irfan untuk Saudara Gita ya. Silakan PPT gitu. Kita langsung mulai aja kali ya. Oke. Langsung aja ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lah itu, kepada teman-teman Angkatan 2020 yang menonton ini.
Sekarang karena tadi sudah dijelaskan mengenai peminatan matematika yang lain, kita masuk ke peminatan matematika yang terakhir, yaitu peminatan komputasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Alvin Subakti dari Matematika 2017. Silakan. Gita, kenalin diri, Gita. Oh iya, perkenalkan aku Gita Kartika dari Matematika 2017. Oke, nah, jadi tadi seperti yang udah jelasin ya di awal, bahwa di jurusan matematika itu sebenarnya utamanya ada 3 peminatan ya, murni, riset operasi, dan komputasi. Dan juga dari tadi sebenarnya kalau misalkan kalian perhatikan, sebenarnya peminatan di jurusan matematika ini tidak bisa disekat-sekat banget gitu. Jadi kayak peminatan murni masih kepakai di riset operasi dan komputasi. Riset operasi juga ada yang memakai komputasi, memakai murni. Untuk komputasi juga nanti seperti itu, nanti kalian akan melihat. Jadi tidak bisa hanya mempelajari satu peminatan saja, cuman mungkin nanti untuk skripsinya atau lebih banyak belajar yang mungkin memang salah satu dari 3 peminatan tersebut. Jadi komputasi itu apa? Komputasi itu intinya adalah kita menerapkan ilmu matematika kita dalam menyelesaikan permasalahan komputasi. Ya, dari namanya aja komputasi ya. Jadi di sini kita akan banyak terlibat dengan yang kalian kenal sebagai coding ya, atau programming. Oke, next. Oke, jadi fokus ini lebih ke kayak apa saja sih yang bisa dipelajari kalau misalkan kalian ingin lebih ke peminatan komputasi di Departemen Matematika ini. Jadi berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan apa yang keadaan yang ada memang di Departemen Matematika ini, punya fokus ini. Yang pertama, ya kita bisa mulai dari Natural Language Processing. Jadi namanya aja keren, tapi ini intinya adalah kita itu mengolah data tekstual. Natural language kan berarti bahasa, jadi pokoknya kita itu mengolah data teks bisa berupa komentar, bisa berupa review dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemudian kita salah satu contohnya bisa kayak mendapatkan sentimen, atau bisa juga mendeteksi topik. Mungkin salah satu yang berkaitan dengan kondisi sekarang adalah kita bisa mendeteksi topik yang sedang trending di Twitter yang berkaitan dengan COVID. Itu mungkin yang bisa dikaitkan. Terus ada juga image classification. Image classification ini sebenarnya cabang dari machine learning, di mana machine learning tadi kan sudah dijelaskan juga sama teman-teman kita di peminat riset operasi kan, jadi memang banyak beririsan. Ini klasifikasikan gambar ke kelas-kelas yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ya, seperti itulah gambarannya. Komputasi paralel itu adalah suatu istilah yang pokoknya jadi kita berusaha untuk mempercepat atau meningkatkan efisiensi dari masalah komputasi kita dengan biasanya menggunakan GPU. Kalau misalkan biasanya orang itu menggunakan GPU cuma buat main game biar gambarnya bagus, kita tuh bisa menggunakan GPU supaya bikin running coding kita jadi jauh lebih cepat gitu. Kalau bioinformatika itu jadi intinya adalah menggunakan ilmu komputasi kita untuk menyelesaikan masalah-masalah biologis. Contohnya sequencing DNA atau mendeteksi kanker paru-paru. Bahkan mungkin yang mau dikaitkan juga dengan kondisi sekarang itu yang sedang booming juga adalah pendeteksian apakah orang tersebut terjangkit COVID atau tidak dari gambar paru-paru mereka. Itu bisa dilakukan. Kemudian terakhir pendekatan numerik yang sebenarnya juga berkaitan dengan riset operasi. Jadi intinya kita berusaha melakukan optimalisasi secara numerik menggunakan metode-metode yang sudah ada. Next. Oke, nah jadi kalau misalkan kalian mau lebih fokus ke peminatan komputasi, itu harus ambil apa aja sih? Nah, pertama, ini di slide ini menunjukkan mata kuliah yang memang wajib kalian ambil. Jadi yang mau nggak mau harus diambil. Pertama itu adalah algoritma dan pemrograman yang memang sedang kalian ambil. Kemudian semester 2 metode numerik, semester 3 struktur data, semester 4 sains data. Boleh lanjut? Jadi ini sudah kami sesuaikan dengan kurikulum terbaru kalian ya, semoga tidak salah. Semoga namanya tidak salah dan semoga semesternya tidak salah. Nah, untuk mata kuliah komputasi pilihan ini, jadi kan kalian bisa ambil ini di atas semester 4. Tapi tentu saja untuk setiap
mata kuliahnya ada yang buka untuk semester genap, ada yang buka untuk semester ganjil. Jadi ini cuma beberapa mata kuliah yang bisa kalian pilih ya. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, cuman kita hanya memberikan contoh beberapa, yaitu ada namanya mata kuliah bioinformatika, itu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Komputasi intelijensia, itu adalah bahasa Indonesia yang keren dari artificial intelligence, sepertinya. Kemudian komputasi paralel juga sudah dijelaskan sebelumnya. Matematika numerik itu juga semacam ilmu yang juga mempelajari optimalisasi numerik tadi. Perancangan dan analisis algoritma untuk dari namanya juga untuk merancang algoritma supaya menjadi lebih efisien. Dan terakhir web mining ini lebih menerapkan deep learning, pembelajaran machine learning yang tingkat dalam, dan biasanya kalau di mata kuliah ini mempelajari natural language processing, jadi ngolah data teks seperti yang aku ceritakan tadi. Nah, terus karena ilmu komputasi ini, peminatan komputasi ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasti tidak akan jauh-jauh dari menggunakan coding, menggunakan program. Dan kebetulan di Departemen Matematika ini, 3 program utama yang diajarkan itu adalah Python, R, dan SQL. Lanjut. Nah, selanjutnya kita mau ngebahas tentang skripsi dari topik komputasi. Nah, kalau misalkan kalian peminatan komputasi, biasanya topik skripsinya nih seputar menggunakan machine learning, atau misalkan lebih ke deep learning. Nah, ini beberapa contoh-contohnya. Jadi, misalkan contoh yang kedua. Nah, di sini tuh ada evaluasi kerja metode convolutional neural network dalam mendeteksi diabetic retinopathy. Nah, ini tuh merupakan salah satu contoh dari image classification. Nah, contohnya itu, misalkan, jadi diabetic retinopathy itu diabetes yang bisa kelihatan dari mata. Jadi, kalian tuh pengen tahu kalau misalkan gambar ini, kira-kira orang ini diabetes atau enggak. Nah, ini salah satu contoh skripsinya. Terus yang kedua, misalkan bisa deep embedded clustering untuk pendeteksian topik tweet berita bahasa Indonesia. Nah, ini tuh secara gampangnya cuman kayak dari tweet yang banyak, kira-kira mereka ngomongin apa aja sih? Topik yang mereka ngomongin tuh apa sih? Nah, itu kalian juga pakai teknik namanya deep learning. Terus, bisa juga misalkan implementasi LSTM, long short-term memory, dalam memprediksi angka insiden demam berdarah dengue di DKI Jakarta. Nah, ini tuh merupakan campuran juga dari bioinformatik dan juga dari penggunaan data teks, kayak gitu. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalnya kalian peminatan komputasi, kira-kira kalian bisa kerja jadi apa sih? Nah, ini tuh beberapa bidang yang sering biasanya kakak-kakak kita yang peminatan komputasi kerja di bidang ini. Nah, jadi contohnya yang pertama paling sering itu data scientist atau data analis. Nah, biasanya di kantor-kantor itu, umumnya data scientist atau data analis tuh mirip banget pekerjaannya. Tapi terkadang dibedakan kalau misalkan data analis itu biasanya lebih menggunakan metode-metode statistik untuk mengolah data. Atau misalkan dari data, kira-kira kalian bisa kasih insight apa sih? Misalkan kalau misalkan kalian punya data estimasi delivery gitu, kira-kira kalian bisa kasih ke kantor apa? Atau misalkan sistem delivery-nya mereka, misalkan estimasinya terlalu jauh atau terlalu tidak tepat, kayak gitu. Kan, kalau data scientist, itu kalian biasanya menerapkan model-model machine learning, kayak contoh yang dari deskripsi tadi. Nah, biasanya data scientist itu campuran antara kedua itu. Nah, sedangkan kalau AI, Artificial Intelligence, atau ML, Machine Learning Engineer, itu biasanya lebih menekankan ke model-model machine learning-nya, yang kayak skripsi tadi. Dan biasanya mereka agak lebih jarang implementasi statistiknya. Terus yang selanjutnya ada business analyst. Nah, kalau business analyst, biasanya mereka lebih fokus ke pengolahan data, tapi targetnya itu ke market atau bisnis. Sebagai contoh, untuk kayak improvement company-nya. Misalkan kalian punya data-data pembelian customer. Nah, terus misalkan customer itu behavior-nya beda-beda kan. Misalkan mereka sering beli, atau mereka belinya udah lama, atau mereka baru mulai tahu perusahaan ini. Nah, itu biasanya kalian bisa mengelompokkan customer itu sesuai dengan behavior-nya, terus kalian kasih treatment yang berbeda. Nah, itu mungkin cocok ke bisnis analis, karena mereka untuk
meningkatkan bisnis di suatu company. Nah, terus kalian bisa juga untuk jadi dosen, guru, atau peneliti di bidang deep learning, kayak dosen-dosen kita di UI, atau yang ini agak jarang juga, software engineer, ini tuh biasanya untuk memperbaiki atau maintenance, untuk develop sistem di komputer. Tapi ini biasanya di computer science, jadi kalau misalkan kalian emang ingin mendalami ini, harus ada ilmu tambahan supaya bisa jadi software engineer. Nah, selesai. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan tambahan, bisa kontak ke kita. Ini ID line kita. Oke, Oke, terima kembali kasih ke Evan. banyak, Saudara Tika. Dan juga, oke, sebentar. Selanjutnya ada, oke, terima kasih Saudara Tika dan Saudara Alvin. Selanjutnya, kita memiliki pertanyaan, Kak, dari, dari teman kita dari angkatan 2020 tentang komputasi ini. Yang pertama adalah apa perbedaan dari kedua peminatan ini, yaitu operasi riset dan juga komputasi. Segi mata kuliah yang diambil, lapangan pekerjaan, dan S2 untuk melanjutkan pendidikan. Terima kasih banyak, Kak. Alvin, dipersilahkan. Oke, aku dulu yang mulai ya. Untuk perbedaan ya, jadi seperti yang tadi dijelasin sama kita dan sama teman kita, Erfaran sama Demas, bahwa sebenarnya memang banyak sekali hal di riset operasi sama di komputasi itu beririsan. Jadi ya, kalau bilang beda banget, itu nggak beda banget. Kayak memang ada suatu garis yang kurang jelas antara mereka. Cuman memang ada beberapa cabang tertentu, cabang spesifik di riset operasi dan di komputasi yang memang hanya di riset operasi dan komputasi. Misalnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan Demas, mengenai riset operasi terutama bidang pemodelan matematikanya, memodelkan ekologi atau memodelkan virus COVID itu memang sudah lebih spesifik kepada riset operasi. Kemudian komputasi, ada deep learning tadi, atau yang pendeteksian topik, analisis sentimen. Nah, itu memang sudah lebih berfokus ke komputasi. Cuman memang ada suatu daerah di tengah yang biasanya menggunakan machine learning, itu bisa masuk ke komputasi, bisa masuk ke riset operasi. Itu memang kurang begitu bisa dibedakan. Untuk prospek kerja sendiri, prospek kerja itu sebenarnya terkadang di departemen kita, di jurusan kita itu tidak harus selalu ditentukan oleh peminatan, seperti yang juga sudah dijelaskan oleh teman-teman kita sebelumnya. Bisa saja misalkan ada yang ngambil komputasi, tapi ternyata pada saat kerja itu menjadi aktuaris, itu bisa. Cuman di sini kita ingin lebih mengaitkan bahwa dengan skill yang sudah diperoleh pada ketika sudah mendalami komputasi itu memang bisa lebih masuk ke prospek-prospek yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan untuk prospek riset operasi itu juga sudah dijelaskan oleh teman kita, Demas dan Erfaran. Kemudian untuk studi S2-nya mungkin temanku kita lebih bisa menjelaskan. Atau mungkin mau menambahkan yang lainnya juga boleh. Jadi kalau menurut aku sih, OR itu merupakan salah satu dasar dari machine learning. Jadi machine learning itu kan basically kayak yang untuk supaya kamu bisa mendapatkan model yang bagus, itu tuh perlu dioptimisasi. Nah, kenapa machine learning ini komputasi tapi bisa masuk ke matematika? Karena pembentukan model machine learning itu pakai ilmu matematika, contohnya OR. Nah, tapi kalau untuk data yang besar atau untuk persamaan yang udah sulit banget, susah banget kalau misalkan kamu selesaiin secara analitik, kamu turunin satu-satu atau kamu olah sendiri. Makanya kita butuh bantuan komputasi. Jadi sebenarnya dasarnya itu emang OR, tapi untuk dikembangkan lagi, itu bisa jadi masuk ke machine learning. Nah, terus selanjutnya S2. Kalau misalkan, jadi sebenarnya kalau misalkan menurut aku, di matematika itu kan sebenarnya fokus ke model matematikanya. Jadi sebenarnya implementasi secara dalamnya tuh masih kurang banget. Kayak kita fokusnya tuh di model-model yang bisa dijelaskan secara matematis. Sedangkan banyak banget
machine learning tuh di luar dari itu tuh masih banyak banget. Contohnya, di matematika itu kayak nggak ada emotion recognition. Itu kayak contoh untuk mendeteksi dan juga mengelompokkan emosi berdasarkan muka kita, atau berdasarkan teks, atau berdasarkan aku manusia. Nah, itu salah satu contohnya yang nggak di-cover sama matematika. Dan kayaknya di Indonesia juga masih jarang. Nah, jadinya kayak di S2 itu, mereka lebih ngedalemin kayak gitu, kayak implementasi yang masih terlalu advance gitu. Dan nggak ada di S1 gitu. Udah, Pak Alvin mau tambahin lagi? Oke, udah gitu aja, Pak. Ya, Gimana? cukup. Silakan. Cukup. Oke, terima kasih banyak Saudara Alvin dan Saudara Gita atas jawaban. Dan kebetulan pertanyaannya di matematika komputasi ini hanya satu. Kak, jadi terima kasih banyak atas penjelasannya di peminatan matematika komputasi ini. Terima kasih juga udah saling membagi ilmu yang dimiliki oleh Saudara Alvin dan Saudara Gita. Terima kasih banyak. Terima kasih juga, Irfan. Oke. Dan display peminatan ini akhirnya selesai juga. Dan untuk teman-teman angkatan 2020, semoga kalian bisa dengan baik memilih peminatan kalian masing-masing sesuai minat kalian. Iyalah, peminatan itu sesuai minat ya. Dan semoga kalian yang masih bingung akan tetap bisa mendapatkan peminatan juga gitu. Kalian mengikuti mengikuti mata kuliah selama 2 semester. Kalian pasti bakal bisa menentukan peminatan kalian itu di mana. Dan semoga kalian bisa tetap sukses selalu. Oke, terima kasih banyak. Saya sebagai moderator ingin izin mundur diri. Mohon maaf jika banyak sekali perkataan yang tidak jelas dan kurang jelas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dan salam sejahtera. Oke.